saya Sabila Nurmaulidi Hamidah dengan NIM 2412146. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit DBD. DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Virus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang telah terinfeksi. Nah, ada 4 jenis atau serotype virus dengue, yaitu DINV 1, DINV 2, DINV 3, dan DINV 4. Menariknya, jika seseorang mengalami infeksi ulang dengan serotype yang berbeda, akan meningkatkan risiko penyakit yang lebih berat karena fenomena yang disebut antibody dependent enhancement. Kenapa demikian? Jadi, ketika seseorang tersebut terkena virus dengue untuk pertama kali, tubuh akan membuat antibodi untuk melawan virus tersebut. Nah, antibodi ini efektif untuk virus dari tipe yang sama, namun jika kemudian orang tersebut terinfeksi lagi oleh virus dengue dari tipe yang berbeda, antibodi lama yang membentuk tidak bisa melawan virus baru ini dengan baik. Malah antibodi tersebut membantu virus masuk ke dalam sel tubuh lebih mudah dan memperbanyak diri lebih cepat. Akibatnya, infeksi menjadi lebih parah karena virus berkembang biak lebih banyak. Nah, sistem imun menjadi sangat aktif dan menyebabkan kerusakan pembuluh darah serta masalah pendarahan yang berat. Jadi, intinya antibodi ini dari infeksi pertama tidak bisa melindungi terhadap tipe virus yang baru, tapi malah membantu virus baru ini menyebar dan membuat penyakit yang lebih serius. Ini yang membuat infeksi ulang dengue dengan tipe berbeda lebih berbahaya. Terdapat 3 fase klinis utama DBD yang perlu kita pahami. Yang pertama, fase demam terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Pada fase awal ini, virus dengue mulai aktif dan berkembang biak dalam darah. Tubuh merespon dengan demam tinggi dan disertai gejala seperti nyeri kepala, nyeri otot, dan ruam sebagai tanda sistem imun melawan virus. Penurunan trombosit mulai terjadi karena virus mulai mengganggu produksi dan merusak trombosit. Pada fase kedua, yaitu fase kritis, terjadi pada hari ketiga sampai hari ketujuh. Meskipun demam turun, fase ini justru yang paling berbahaya karena virus menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah sehingga plasma darah bocor keluar ke jaringan sekitar. Kebocoran ini membuat volume darah efektif menurun sehingga hematokrit atau kadar sel darah merah relatif naik. Juga jumlah trombosit turun drastis yang membuat pendarahan menjadi risiko utama. Pada fase ini, sistem tubuh sangat rentan dan memerlukan pengawasan medis ketat. Yang ketiga, fase pemulihan, di mana terjadi setelah hari ketujuh. Fase kritis teratasi, cairan yang bocor mulai terserap kembali ke pembuluh darah dan kondisi pasien membaik. Nafsu makan pulih dan jumlah trombosit kembali normal, menandakan tubuh mulai pulih dari infeksi dan kerusakan yang terjadi. Mekanisme atau proses patofisiologi penyakit DBD. Yang pertama, virus dengue memasuki tubuh kita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi. Yang kedua, virus ini kemudian menginfeksi dan berkembang biak di dalam sel-sel sistem imun seperti monosit, makrofag, dan dendritik. Sel-sel yang terinfeksi ini melepaskan antigen virus yang memicu respon imun tubuh. Nah, pada infeksi ulang dengan serotype virus yang berbeda, antibodi terbentuk sebelumnya justru tidak menetralkan virus dengan efektif, melainkan membantu virus masuk ke sel imun. Ini yang disebut dengan fenomena antibody dependent enhancement. Akibatnya virus dalam darah meningkat drastis. Peningkatan virus ini memicu reaksi imun berlebih yang melepaskan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan IL-6 yang dikenal sebagai badai sitokin. Sitokin ini menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, khususnya lapisan glycocalyx yang melapisi endotelium, sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat dan terjadi kebocoran plasma ke jaringan sekitar. Kerusakan ini menyebabkan trombosit menurun drastis atau disebut trombositopenia. Karena produksi trombosit berkurang dan trombosit yang ada meningkat konsumsinya, gangguan koagulasi ini dapat menyebabkan pendarahan khas DBD. Dampak atau komplikasi utama penyakit DBD, ketika virus dengue menyerang tubuh, pembuluh darah bisa mengalami kerusakan dan kebocoran plasma darah. Ini yang menyebabkan pendarahan yang bisa terjadi di berbagai bagian tubuh seperti mimisan, gusi berdarah, dan memar pada kulit. Lebih serius lagi, DBD bisa menyebabkan kondisi yang disebut sindrom shock dengue, di mana volume darah menyusut drastis akibat kebocoran cairan, tekanan darah menurun, denyut nadi melemah, kulit menjadi pucat dan dingin, dan jika tidak segera ditangani, hal ini berujung pada gagal organ bahkan kematian.
Selain itu, DBD juga berpotensi menyebabkan gangguan fungsi organ vital seperti hati, ginjal, jantung, dan paru-paru. Kondisi ini makin rumit dengan turunnya jumlah trombosit yang meningkatkan risiko pendarahan hebat. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan cepat sangat vital untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pertama, status gizi sangat memengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Jika seorang mengalami gizi buruk, imunitas seluler dan humoral akan menurun, sehingga infeksi dengue menjadi lebih berat dan berisiko komplikasi serius. Sebaliknya, status gizi yang baik membantu tubuh membentuk antibodi yang efektif serta mempercepat regenerasi jaringan endotel yang rusak. Selanjutnya, makronutrien seperti protein sangat penting untuk sintesis imunoglobulin dan sitokin yang membantu melawan virus. Energi yang cukup juga dibutuhkan untuk mendukung metabolisme imun selama fase inflamasi. Yang kalah penting adalah peran makronutrien vitamin C dan vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang menurunkan stres oksidatif pada pembuluh darah. Zinc dan selenium meningkatkan fungsi limfosit T serta proses fagositosis tubuh. Sedangkan vitamin A menjaga integritas epitel yang meningkatkan kekebalan mukosa. Terakhir, asupan cairan dan elektrolit yang adekuat sangat penting untuk mencegah dehidrasi akibat kebocoran plasma selama fase kritis DBD. Namun, natrium perlu dikontrol dengan baik agar tidak terjadi kelebihan cairan saat fase pemulihan.